Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lena Sesidafri, CGP Angkatan 9 dari SMKS Hasanah Pekanbaru. Dengan Bapak Fasilitator, Bapak Syarifuddin SP, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Kasmawati, SAG, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama adalah kesimpulan. Sebagai seorang guru, kita harus mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat terwujud dengan menerapkan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin bukan hanya tentang mematuhi tata tertib, namun membuat orang yang melaksanakannya dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka melandaskan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin juga dapat membuat kita mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Dian Goosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jika seseorang melakukan sesuatu tindakan karena motivasi poin 1 dan 2, maka ia hanya memiliki motivasi eksternal. Sedangkan orang yang memiliki motivasi internal atau intrinsik, maka ia akan cenderung menggunakan teori motivasi poin ketiga. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan yang disusun bersama dan disepakati oleh guru bersama murid untuk terwujudnya disiplin positif dan motivasi intrinsik pada diri setiap murid. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan, dan yang kelima, kebebasan. Setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bahkan, orang akan melanggar aturan hanya karena usaha pemenuhan kebutuhan tersebut. Sebagai guru, kita harus dapat membimbing murid agar mereka memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan hal yang positif, agar dapat mewujudkan dunia berkualitas bagi mereka. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai si penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Setiap posisi kontrol yang diterapkan kepada murid akan membawa dampak berbeda pada diri setiap murid. Dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi yang paling tepat adalah memposisikan diri sebagai manajer agar mampu mendorong murid memiliki motivasi intrinsik dalam melaksanakan nilai kebajikan universal. Yang keenam adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan tahapan pada segitiga restitusi, maka kita bisa mewujudkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah koneksi, yaitu hubungan antara modul 1.4 dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Nah, yang pertama adalah hubungan antara budaya positif dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Penanaman budaya positif di lingkungan sekolah akan mendorong terwujudnya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada anak dan mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada anak.
Hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah peran dan nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah modal awal yang dapat menjadikan guru sebagai pelopor dari budaya positif di lingkungan sekolah dan dapat berbagi praktik baik dengan seluruh warga sekolah. Seterusnya adalah hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak. Poin penting yang terdapat pada visi guru penggerak adalah prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga dapat terwujud murid, guru, dan sekolah idaman sesuai dengan tujuan pendidikan dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti pada modul? Adakah hal yang menarik dan di luar dugaan? Saya dapat memahami semua materi yang ada pada modul ini dengan baik. Semua materi yang dipaparkan sangat bermanfaat, perlu dipahami, dilaksanakan, dan dibagikan kepada rekan guru, murid, dan seluruh masyarakat agar dapat tercipta budaya positif dan memunculkan motivasi intrinsik sehingga mewujudkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah bahwa penghargaan atau pujian ternyata dapat berdampak buruk bagi murid. Selama ini saya berpikir bahwa penghargaan itu perlu dilakukan. Ternyata saya salah. Penghargaan akan membuat murid ketergantungan dan materialistik. Mereka hanya akan melakukan budaya positif bila ada imbalannya. Namun, jika tidak ada, maka mereka tidak akan melakukannya lagi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah? Perubahan yang saya rasakan adalah perubahan mindset saya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa peraturan kelas dan tata tertib sekolah dapat membuat anak menjadi disiplin. Namun ternyata itu hanya akan menghentikan kebiasaan buruk anak tanpa merubah motivasi yang ada pada diri mereka. Sekarang saya paham akan pentingnya mewujudkan kemandirian pada murid dan membentuk mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif? Saya bersama murid menyusun dan membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Saya juga memposisikan diri saya sebagai posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa yang sering bolos pada jam pembelajaran. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa sangat bersemangat dan termotivasi dalam menjalankan posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi dalam mewujudkan kepemimpinan murid terhadap dirinya dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep, hal apa yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah sudah mulai terlihat munculnya motivasi intrinsik pada diri murid untuk mewujudkan budaya positif yang sesuai dengan nilai kebajikan dan nilai yang mereka yakini. Hal yang harus diperbaiki adalah menghindari adanya penghargaan dan menghilangkan kebiasaan memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi manakah yang sering dilakukan? Setelah belajar, posisi apa yang diperbaiki? Dan bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Setelah belajar modul ini, maka saya berusaha memposisikan diri saya menjadi posisi manajer. Saya merasa sangat lega dan bersemangat. Perbedaan yang saya rasakan adalah pada posisi penghukum, saya memerlukan energi ekstra untuk memberikan penjelasan dan hukuman kepada murid. Sedangkan pada posisi manajer, saya dapat menghadapi murid dengan tenang, sabar, dan bijaksana. Pada posisi pembuat masalah, dapat menjadikan murid merasa gagal dan rendah diri. Namun, pada posisi manajer dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan restitusi? Jika iya, tahap mana yang Anda lakukan?
dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukan tahapan restitusi walaupun pada saat itu saya tidak mengenal istilah restitusi. Hal ini saya terapkan pada saat mendidik anak saya di rumah. Pembelajaran ini saya dapat dari ilmu parenting di sosial media. Hal yang saya terapkan adalah tahapan menstabilkan identitas. Jika anak saya membuat kesalahan, maka saya tidak langsung menyalahkannya, namun lebih memberikan gambaran dan penguatan kepada anak bahwa kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Saya juga memberikan gambaran ke anak agar membantunya menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan kesalahan yang telah ia buat. Selain konsep pada modul, apakah ada hal yang penting yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal yang penting dilakukan adalah berkolaborasi dengan rekan guru, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam upaya terwujudnya konsistensi budaya positif agar berakar dan menjadi karakter yang selalu dilaksanakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Demikianlah video kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.